Oke, halo semuanya, selamat datang di podcast kita hari ini. Nah, kali ini kita mau bicarain topik yang seru banget dan pastinya relevan sama kita semua, yaitu anak muda, pemilu, dan janji politik. Beneran peduli atau enggak sih? Saya Leni dan hari ini saya nggak sendiri. Ada teman-teman diskusi yang khusus banget bareng saya hari ini. Ada Mas Julius, Mas Raffi, Mas Fardan, Mas Faujan, Mas Julfikar, dan Mas Nadia. Mungkin kita bisa kenalan dulu sama mereka. Nanti bisa dimulai dari Mas Julius, perkenalannya Mas. Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Julius Alex Fernando, asal unit kerja dari Balai BPBPK Jawa Barat, honornya DJCK, asal kota dari Bekasi. Thank you. Oke, salam kenal semuanya. Selamat sore. Saya Muhammad Nur Fauzan. Eh, saya berasal dari unit kerja Bapepom PU Wilayah 4 Bandung. Organisasi dari BPSDM. Halo teman-teman semuanya, nama saya Muhammad Fardan Fadilah, saya dari BGTS Bina Marga, asalnya dari Bandung. Baik, halo semuanya. Perkenalkan nama saya M. Rafiq Kurniawan. Saya dari unit kerja BPDUJK Wilayah Banten dan unit organisasi saya yaitu DJ. Oke, halo teman-teman semua, saya Muhammad Zulfikar Amin dari Pusat Pengembangan Kompetensi Bina Marga, Pembiayaan Infrastruktur dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dari BPSDM. Ya, halo semuanya. Saya Muhammad Nabil Putra Perdana. Saya dari BPPPK Jawa Barat dan saya dari Dirjen Cipta Karya. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk rekan-rekan sekalian perkenalannya. Mungkin kita udah kenalan tadi ya untuk pembicara kita pada hari ini. Kita bisa masuk aja langsung ke topik pertama yang penting untuk kita bahas, yaitu soal fenomena golput dan apatisme politik di kalangan anak muda. Mungkin kita semua udah pernah dengar dan bahkan ngalamin sendiri ya situasi di mana teman-teman kita atau bahkan kita sendiri merasa males atau nggak tertarik buat ikut nyoblos di pemilu. Bahkan ada yang bilang, ah percuma nih ujung-ujungnya sama aja. Atau aku nggak percaya siapapun, semuanya cuma janji-janji doang. Ini udah semacam narasi yang cukup umum. Dan saya lama makin dianggap, padahal kalau dilihat dari sisi lain, partisipasi politik itu kan penting banget ya buat masa depan kita juga. Tapi kalau misalkan semangatnya aja udah nggak nyampe, pasti akan susah ke depannya. Nah, menurut kalian sendiri, gimana sih anak muda yang akhirnya memilih golput atau bersikap apatis terhadap politik? Apakah karena kecewa, kurang informasi, atau emang udah kehilangan harapan? Mungkin kita mulai dulu dari Mas Rafli ya. Gimana menurut Oke, ya Mbak Len. Menurut saya sering banget nih dengar teman-teman ngomong gitu. Mereka merasa soal mereka gak ngaruh. Padahal golput juga kan bentuk putusan politik, tapi efeknya bisa negatif ke diri sendiri maupun ke orang lain. Golput juga hak politik, namun putusan untuk tidak memilih bisa berdampak negatif karena suara yang tidak digunakan. Namun di sisi lain, setiap orang memiliki hak atas suara mereka masing-masing. Golput juga tidak menggunakan hak pilihnya adalah sebuah dilema dalam demokrasi. Di satu sisi, golput adalah hak politik yang sah, dan di sisi lain juga keputusan ini bisa membawa. Benar, dan kadang rasa apatis itu muncul karena anak muda merasa jauh dari sistem. Sebenarnya mereka itu nggak ngerti siapa yang maju, terus nggak ngerti programnya, dan akhirnya ya udah deh, golput aja. Itu sih yang aku lihat di lingkungan dan di sosial media. Ngomongin sosial media nih ya. Kadang aku tuh mikir ada suatu fenomena yang unik juga gitu ya. Kita kan
sering lihat nih kalau beberapa waktu lalu dan sampai sekarang pun kalau banyak warganet ini yang aktif di media sosial ngomongin keadaan politiknya, keadilan, terus keadaan lain yang sedang dihadapinya saat ini. Mereka itu terus mengutarakan keresahan mereka, padahal media sosial itu bukan tempat resmi yang jamin konstitusi buat ngasih suara sebagai rakyat Indonesia. Gitu. Soalnya tempat kita buat ngasih suara kita itu adanya di pemilu yang mana di sana kita memilih wakil-wakil kita legislatif sampai memilih pemimpin-pemimpin yang akan memimpin kita di berbagai tingkatan, mulai dari wali kota sampai presiden. Terus ironisnya lagi, waktu tahun kemarin pemilu 2024 pilkada ya, partisipasi kita itu jadi partisipasi terendah, kurang dari 70% gitu. Banyak yang golput, padahal itu jadi momen nyata buat kita kalau misalnya pemilu itu ngejamin dan dijamin oleh konstitusi buat ngasih suara terkait masa depan kita mau dibawa kemana gitu. Nah, itu dia tadi aku juga udah sempat bilang kalau golput dan apatisme politik itu banyak terjadi di kalangan anak muda saat ini. Tapi ada juga yang bilang kita itu harus mulai dari melek informasi dulu sebelum bisa peduli atau ambil sikap politik yang benar. Kayak ya wajar aja kalau ada yang cuek atau mungkin mereka belum punya akses informasi yang cukup atau bingung mulai dari mana. Ada juga yang kecewa ya, kalau udah kecewa gitu lagi untuk percaya ke depannya. Nah, jadi kalau menurut kalian sendiri, gimana sih kalau kita menyikapi hal ini? Apa iya golput itu bentuk perlawanan yang sah, atau justru kita jadi kehilangan suara kita sendiri kalau milih buat nggak milih? Mungkin saya mau dengar dulu nih dari Mas Julfikar, gimana? Apakah pernah mengalami sendiri atau mungkin teman-teman sekitarnya? Oke, baik. Sebenarnya kalau terkait golput sendiri kan ada pro kontranya ya. Tapi kalau kita semua terus golput, itu kita malah kayaknya nyerahin panggung ke orang-orang yang sebenarnya nggak kita mau kayak gitu. Nah, seolah-olah kita kayak diem aja. Padahal sebenarnya diam itu bukan solusi, guys. Dan karena kita secara nggak langsung tuh ngebiarin mereka yang tadi itu ngambil keputusan penting yang bakal mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Dan ketika kita diam dan tidak mengambil sikap dalam situasi seperti ini tuh bukanlah solusi, justru itu dapat membuka ruang bagi keputusan-keputusan yang bisa merugikan kita juga, guys. Nah, gimana menurut Mas Nabil ini? Oh iya, Mas Zulfikar, kadang banyak kaula muda kita, kayak kita, ikutan juga ikut karena ngerasa pas pemilu kok nggak ada calon yang relate sama kita ya. Kalau nggak cocok sama keinginan mereka malah merasa kalau percuma aja kalau datang ke pemilu buat milih calon pemilih yang nggak sesuai sama kita. Nah, ini fatal banget kalau pemilih ini punya mindset yang kayak gitu. Nah, ini bisa banget sih jadi pekerjaan rumah buat para politisi ataupun dari penyelenggara pemilu. Bagaimana sih cara untuk menarik minat pemilih muda atau bahkan dari pemilih pertama nih, ya biar bisa ikutan pemilu supaya mereka nggak golput. Nah, suara mereka itu sangat menentukan nasib bangsa kita ini. Kalau saja orang-orang yang golput ini bisa berkurang, pemilu akan lebih sukses lagi deh. Pemenang pemilu pasti jadi pemimpin pilihan yang diinginkan oleh kita semua untuk memimpin bangsa. Izin ngasih pendapat juga ya. Kalau menurut saya sih kita harusnya menganalogikan kalau nyoblos itu kayak di tiket masuk gitu. Jadi once kita udah berhasil masuk ke dalam stadion setelah desek-desekan tuh ya, tugas kita itu satu-satunya itu cuma jadi supporter yang paling berisik gitu. Kalau tim main kalau tagih janjinya di medsos, dukung gerakan-gerakan yang ngawasin pemerintah, jangan diem aja habis
mulai yang paling senang justru orang-orang yang udah bikin kita kecewa karena menang gampang tanpa perlawanan. Mendingan kita milih yang paling mending terus kita teror tuh selama 3 tahun buat kerjain bener daripada kita diem terus ngasih kemenangan gratis ke orang yang salah. Suara lu itu senjata guys, jangan dibuang ya, pakai. Wah, diskusi yang seru ya dan berbobot banget. Dari tadi kita udah ngebahas soal golput, apatisme politik, dan kenapa banyak anak muda yang akhirnya merasa jauh dari urusan pemilu atau politik secara umum. Dan ternyata memang nggak sesimpel anak muda itu cuek. Ada yang kecewa, ada yang bingung, ada juga yang merasa nggak punya cukup informasi atau ruang buat benar-benar didengar. Tapi yang jelas, semua pandangan tadi nunjukin satu hal, bahwa partisipasi politik itu kompleks dan kita perlu terus ngobrolin ini bareng-bareng biar nggak ngasal ngejat satu sama lain. Nah, biar obrolannya makin lengkap, sekarang kita lanjut ke topik kedua nih. Kalau tadi udah ngomongin soal kenapa anak muda bisa jadi apatis, sekarang kita geser dikit ke pertanyaan yang nggak kalah penting, yaitu seberapa penting partisipasi politik anak muda. Aku pengen ajak kita semua masuk ke pembahasan yang lebih dalam lagi, yaitu tentang kenapa sih sebenarnya penting banget anak muda untuk ikut serta dalam politik. Mungkin Des bisa sampaikan pendapat. Oke, gue coba jawab ya. Kenapa anak muda itu harus melek politik? Kalau menurut gue sih bayangannya ini kayak apa ya? Kayak kita lagi jalan-jalan gitu ya di dalam mobil bareng sama kakek nenek kita, terus kita disuruh dengerin satu playlist lagu selama 40 tahun gitu. Tapi yang milihin lagunya tuh ya kakek nenek kita yang di dalam situ gitu. Kira-kira nyambung gak kita dengerin Bruri Marantika gitu ya kan, Pus-Pus Bersaudara. Ya pasti enggak kan. Nah, jadi politik itu playlist masa depan kita, kebijakan soal lingkungan, lapangan kerja, sampai dengan privasi data semua lagi disusun sekarang. Jadi kalau kita diem aja, yang nyusun itu generasi yang nggak akan ngerasain langsung dampaknya buat kita. Kayak yang orang-orang yang dia paling dia berapa tahun lagi juga udah istilahnya udah ya nggak punya urusan lagi di negara ini gitu. Malah kita yang harusnya kita ngerasain itu malah ngerasain dampaknya malah kita nggak ikutan gitu. Jadi masalah kita itu beda. Gitu. Mungkin mereka di sana pusing soal dana pensiun, terus kita malah pusing soal mental health, nyari kerjaan pertama, susahnya nabung buat DP rumah, ya kan. Kalau suara kita nggak ada di meja diskusi ya jangan harap kebijakan yang keluar bakal pro sama kita gitu, sama anak muda. Jadi tapi ya kabar baiknya kita masih punya kekuatan, kita punya power, kita punya energi, dan kita jago banget buat pakai media sosial gitu. Satu tagar itu atau satu hashtag bisa jadi tekanan publik yang cukup lumayan gong gitu ya untuk para anggota dewan. Jadi satu gerakan online itu bisa bikin politisi mikir 2 kali gitu. Ya udah banyak kejadian lah ya, gojeng-gojeng di media sosial itu membuat pemerintah membatalkan suatu keputusan atau kebijakan. Jadi terlibat itu nggak harus langsung jadi caleg gitu. Mulai dari yang paling simpel aja, jadi pemilih yang kepo dan kritis pas pemilu, ikut bersuara buat isu yang kita pedulikan. Jadi intinya kalau kita nggak ikut tentuin arah negara ini, kita cuma bakal jadi penumpang yang ngeluh doang pas mobilnya salah jalan, pas mobilnya salah muter playlist gitu kan. Padahal kita punya kesempatan buat ikut megang setirnya gitu. Sayang banget kalau jadi wakil. Gitu sih kalau menurut aku. Kenapa anak muda harus ikut politik ya? Ya udah pasti karena saat ini itu kita anak muda ini jadi mayoritas penduduk Indonesia. Kita ini kan tadi ya sebutkan, apalagi nanti di 2040 katanya diprediksi kalau Indonesia itu meraih bonus demografi. Nah, nanti 2045 itu kita yang akan menjadi tulang punggung bangsa. Kita akan memimpin sektor-sektor gitu, seluruh sektor yang ada di Indonesia. Jadi sudah saatnya kalau misalnya saat ini sekarang kita harus terjun ke politik. Kita membenahi apa aja sih yang keliru supaya Indonesia ini tetap berada di track untuk meraih bonus demografi. Kalau nggak mau terjun langsung ke politik, ya minimal kita melek dulu lah politik. Gitu. Jadi kita menyuarakan pendapat kita, nggak cuma sosial atau pas pemilu aja, tapi kita juga ikut forum-forum
baik itu formal atau informal. Kayak misalnya kalau diskusi publik gitu, kita menyuarakan pendapat kita. Atau misalnya saat kampanye nih, kita langsung menyuarakan aspirasi kita ke calon pemimpin kita nanti. Mungkin itu sih kalau dari aku. Menarik banget nih tadi bahasan Mas Julius dan Mas Nur Fauzan. Aku izin elaborate ya. Jadi kita sebagai anak muda yang masih punya energi segar ya, kita juga bisa jadi penggerak perubahan. Nah, potensi yang kita punya ini sebenarnya bisa jadi kekuatan besar untuk mendorong perubahan sosial dan politik ke arah yang lebih baik kayak gitu. Nah, tapi semua itu nggak akan ada artinya kalau kita itu cuman berhenti aja di tahapan kayak cuman komen atau sekedar jadi pengamat dari jauh. Kita juga harus berani juga seperti yang disampaikan Mas Julius tadi ya. Kita juga harus berani untuk turun langsung ke lapangan kayak gitu, terlibat dalam aksi nyata dan menjadi bagian dari solusi permasalahan itu sendiri kayak gitu. Tapi kadang juga susah cari tempat yang terbuka untuk anak muda. Politik masih terlalu elitis. Jadi ya belum banyak kesempatan bagi anak muda untuk berdiskusi terkait isu-isu politik ya. Tapi itu dulu, nggak tahu ya kalau sekarang. Betul Mas Fardan. Menurut saya, partisipasi politik anak muda bukan sekedar hak, melainkan investasi krusial untuk masa depan bangsa yang lebih baik. Banyak yang beranggapan anak muda apatis terhadap politik, padahal sejatinya partisipasi mereka adalah kunci perubahan yang paling fundamental. Saya percaya bahwa tanpa suara anak muda, kebijakan publik akan kehilangan relevansinya dan tidak akan mampu menjawab tantangan zaman. Ngomong-ngomong ya, sekarang banyak banget loh komunitas anak muda yang ngangkat isu-isu politik sekarang ini. Mereka juga sering ikutan untuk menyuarakan aspirasi mereka sendiri loh, untuk didengarkan ke kayak layak luar. Nah, sering banget tuh aku lihat mereka bawain isu ini lewat cara-cara mereka sendiri seperti ke sosial media dengan konten-konten yang menarik. Bahkan aku juga kok sering ikutan mereka ikut diskusi di tongkrongan mereka bahas tentang isu-isu politik yang sedang marak saat ini. Mereka sangat kreatif loh dengan mengemas isu politik ini dengan sesuatu yang relate sih sama kita. Nah, tinggal kita saja nih yang sebagai kaula muda, mau nggak sih kita ikutan gabung? Mau nggak sih kita mau melek sama isu-isu politik yang ada saat ini? Nah, menyuarakannya pun bisa dengan cara apapun, bahkan dengan lewat hal sekecil kita lewat sosial media ataupun diskusi kecil bersama dengan teman-teman kita. Nah, apapun aksi kita, baik kecil maupun besar, semuanya itu punya andil loh, yang penting demi keberlangsungan bangsa. Nah, dari obrolan barusan, bisa kita tarik satu benang merah bahwa keterlibatan anak muda ternyata dalam politik itu nggak bisa dianggap sepele. Kita bukan cuma hanya sekedar penonton atau korban dari keputusan besar yang dibuat para politisi, tapi kita justru punya peran penting untuk jadi bagian dari prosesnya. Jadi intinya kita memang harus lebih aktif, nggak cuma nunggu perubahan datang, tapi kita juga bisa bagian dari yang ikut merubah itu sendiri. Entah itu lewat nyoblos, penuh kesadaran, atau ikut kampanye, atau ikut diskusi seperti kita saat ini. Atau bahkan mulai dari hal kecil seperti membantu edukasi teman-teman sekitar kita tentang politik-politik ini. Nah, obrolannya makin seru nih. Kalau gitu, mungkin kita bisa lanjut ke topik selanjutnya tentang janji politik, realitas, atau sekedar rayuan. Kita pasti udah nggak asing lagi ya. Tiap musim pemilu tiba, para calon pemimpin mulai bermunculan dengan segudang janji. Mulai dari pendidikan gratis, lapangan kerja melimpah, subsidi di mana-mana, bahkan kadang ada yang kedengarannya terlalu muluk untuk jadi kenyataan. Seringkali kita melihat janji-janji itu cuma berhenti di spanduk atau di caption Instagram. Nggak sedikit dari mereka yang kayak hilang setelah menang, dan kita sebagai rakyat cuma bisa mengelus dada. Nah, kayak gini nih bikin orang jadi skeptis nih. Wajar sih kalau anak muda jadi capek, jadi cuek, bahkan jadi tidak mau ikut memilih lagi untuk ke depannya. Nah, untuk bahas ini lebih dalam, saya mau lempar dulu nih ke Mas Nabil. Menurut Mas sendiri ini soal ini tuh gimana ya?
Wah, jujur aja ya Mbak Len, aku tuh pernah kalau ketika ke pemilu gitu ya, aku tuh pernah kecewa loh sama janji-janji politik mereka yang sering digaungkan ketika mereka kampanye gitu. Mereka seakan-akan ingin banget tuh kepilih sambil bawa janji-janji manis mereka. Aku ngedengerinnya kayak semacam marketing doang, jualan doang. Nah, anehnya, aku lihat mereka ini sering banget kepilih karena itu. Banyak banget pemilih itu terpikat dengan janji politik mereka yang harapannya bisa mengubah nasib mereka sendiri. Nah, eh, setelah mereka terpilih, mereka aja lupa loh sama janji yang mereka ucapin sendiri dengan mulut mereka. Janji-janji yang bakal mereka wujudkan hilang tuh, entah kemana, mungkin hilang dari otaknya mereka. Kayak lupa ingatan aja tuh. Janjinya kayak manis sebenarnya, tapi pelaksananya nggak kelihatan tuh. Nah, menurut saya kita jangan terlena dengan janji-janji mereka-mereka yang seringkali nggak realistis. Kita harus memilih mereka bukan karena mulut manis mereka, tapi bagaimana mereka serius untuk memimpin kita dengan hati dan pikiran yang tulus. Iya, bener tuh. Kayak waktu itu ada yang kampanye janji lapangan pekerjaan buat anak muda, tapi habis menang malah nggak jelas. Seharusnya itu kan yang menjadi fokus utama bagi calon yang terpilih, menjadi pemenang, yaitu dengan menunaikan janji-janji politiknya dulu gitu, yang digaung-gaungkan pada saat kampanye. Kalau mendengarin dari Mas Nabil sama Mas Fadlan, jadi kita itu sebagai pemilih harus kritis. Jadi jangan gampang terima gitu sama kata-kata ya atau janji manis calon yang diberikan waktu kampanye. Gimana sih caranya ya biar kita itu jadi pemilih yang kritis? Itu dengan cara cari rekodnya, jadi melihat rekam jejaknya gitu supaya kita tahu seperti apa sih riwayat dia sebelum bisa sampai di titik ini gitu menjadi calon pemimpin kita. Terus kita juga bisa memprediksikan seperti apa sih ke depannya. Terus dan itu juga kita harus menilai apa programnya ya di bawah program itu realistis enggak dan bisa tercapai enggak dengan keadaan kita saat ini, serta apa sih strategi yang ia sampaikan gitu buat mencapai program tersebut supaya program tersebut. Jadi, kedua hal itu sebenarnya kita bisa lihat dan bikin pertimbangan kalau mana calon yang bakal kita pilih sesuai sama hati kita, preferensi kita sebagai pemilih dan juga tentunya mempertimbangkan hal-hal tadi. Ya, kalau misalnya dibilang kecewa sih pasti kecewa ya. Kayak rasanya tuh kayak di ghosting gitu. Belum dapat suara kita jadinya manis banget. Udah kepilih, tiba-tiba ngilang. Jadi wajar banget sih kalau kita semua capek dan sinis pas udah kepilih gitu kan tiba-tiba ngilang. Nah, menurutku sih simpelnya ada dua kemungkinan. Pertama emang dari awal itu cuma jualan kecap. Jadi diobral biar kita milih, nggak peduli realistis apa enggak. Pokoknya semua gratis aja gitu kan biasanya kan. Yang kedua, kadang-kadang yang niatnya bener nih, tapi pas masuk sistem dia langsung bengek gitu, habis bensin dia. Kaget lihat kas negara yang ternyata terbatas, terus harus lebih-lebih politik sana sini, ribetnya minta ampun, anggarannya nggak ada gitu ya. Terus kita harus gimana? Jangan pasrah. Nah, mindset kita harus coba dari pemilih yang cuma berharap jadi penagih utang yang cerdas. Intinya jangan sampai kekecewaan itu bikin kita diam. Justru kekecewaan itu harus jadi bensin buat kita, warga yang lebih kritis dan lebih aware dalam mengawasi, karena suara yang kita kasih itu mandat, bukan cek kosong. Saya percaya sebagai politisi masih ada yang tulus, tapi ya sistemnya sering bikin orang baik tenggelam. Terkadang individu yang memiliki niat tulus dalam dunia politik seringkali harus berhadapan dengan sistem yang rumit dan penuh tantangan. Meskipun seorang politisi mungkin masuk dengan idealisme dan keinginan kuat untuk melayani masyarakat, sistem ini juga bisa menjadi tekanan yang besar bagi para pelakunya. Seorang politisi yang tulus bisa saja terpaksa mengambil keputusan yang kurang populis atau bahkan tidak ideal demi menjaga kelangsungan karir politiknya atau mengikuti kebijakan partai. Sistem politik memang rumit,
tapi harapan masih ada. Dengan memiliki pemimpin yang berintegritas dan terus mengawasi mereka, kita bisa membantu para politisi yang tulus untuk mengubah sistem menjadi lebih baik. Wah, obrolan barusan benar-benar membuka mata kita sekali ya. Semoga aja dari obrolan ini kita semua, termasuk yang dengerin, bisa jadi pemilih yang lebih bijak, lebih melek informasi, dan gak gampang terjebak sama janji-janji kosong atau narasi-narasi yang menyesatkan. Nah, sebelum kita tutup diskusi kita hari ini, kita masih punya satu topik lagi nih yang gak boleh dilewati, yaitu apa bentuk cinta tanah air anak muda sekarang. Karena di zaman sekarang, di dunia global ini udah makin serba digital ya dan penuh tantangannya. Jadi menurut kalian semua, kira-kira kalau di zaman sekarang ini wujud cinta tanah air itu seperti apa ya? Mungkin bisa dimulai dari Mas Julfikar. Oke, Mbak Leni. Sebenarnya itu wujud kontribusi kita cinta tanah air tuh bisa dimulai dari hal kecil kayak gitu. Yang sederhana namun kayak bermakna kayak gitu. Kayak nggak nyebarin hoax atau informasi yang belum jelas kebenarannya. Dan selain itu juga kita juga bisa mendukung ekonomi dalam negeri dengan memilih untuk membeli produk-produk lokal kayak gitu. Banyak kan sekarang kayak outfit-outfit lokal yang bagus kayak gitu, kayak aku sebut merek kayak Erigo lah misal, itu kan lokalan. Terus Brodo itu buat sepatu kayak gitu. Terus banyak sepatu running sekarang kayak Specs, terus Mills, Ardiles pun sekarang bagus juga, dan itu worth it kayak gitu, dan nggak kaleng-kaleng lah istilahnya. Nah, dengan membeli outfit-outfit yang lokal itu kita dapat membantu para pelaku usaha atau mungkin pengrajin juga di sekitar kita dapat berkembang kayak gitu. Oke, mungkin itu paparan terakhir dari topik kita hari ini. Mungkin saya bisa simpulkan. Jadi anak muda itu punya peran sangat penting ternyata ya untuk menentukan arah masa depan bangsa. Jadi bagi-bagi anak muda di luar sana, jangan apatis, jangan cuek, dan jangan menyerah. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Sekian dari saya Leni dan dari rekan-rekan saya untuk podcast kita hari ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Terima kasih. Thank you.